warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sylvia Putri. Saya mahasiswa semester 2 dengan NIM 20201611179 Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertarungan aliran filsafat idealisme dan materialisme. Pertama, idealisme. Di dalam filsafat idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa dan roh. Istilah ini diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Kata idealisme dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari arti yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari. Kata idealis itu dapat mengandung beberapa pengertian. Di antaranya seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta menghayatinya, orang yang dapat melukiskan dan menganjurkan suatu rencana atau program yang belum ada. Arti falsafi dari kata idealisme ditentukan lebih banyak oleh arti dari kata ide daripada kata ideal. W.E. Hawking, seorang idealis, mengatakan bahwa kata idealisme lebih tepat digunakan daripada idealisme. Secara ringkas, idealisme mengatakan bahwa realita terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Alam bagi orang idealis mempunyai arti dan maksud yang diantara aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia. Oleh karena itulah seorang idealis akan berpendapat bahwa terdapat suatu harmoni yang dalam arti manusia dengan alam. Apa yang tertinggi dalam jiwa juga merupakan yang terdalam dalam alam. Manusia merasa ada rumahnya dengan alam. Ia bukanlah orang atau makhluk ciptaan nasib. Oleh karena alam ini suatu sistem yang logis dan spiritual, dan hal ini tercermin dalam usaha manusia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jiwa atau self bukannya satuan yang terasing atau tidak real. Jiwa adalah bagian yang sebenarnya dari proses alam. Proses ini dalam tingkat yang tinggi menunjukkan dirinya sebagai aktivis akal, jiwa atau perorangan. Manusia sebagai satuan bagian dari alam menunjukkan struktur alam dalam kehidupan sendiri. Pokok utama yang diajukan oleh idealisme adalah jiwa mempunyai kedudukan yang utama dalam alam semesta. Sebenarnya, idealisme tidak mengingkari materi. Jika seseorang ingin mengetahui apakah sesungguhnya materi itu, dia harus meneliti apakah pikiran itu, apakah nilai itu, dan apakah akal budi itu, bukannya apakah materi itu. Jenis-jenis idealisme. Sejarah idealisme cukup berliku-liku dan meluas karena mencakup berbagai teori yang berlainan walaupun berkaitan. Ada beberapa jenis idealisme, yaitu idealisme subjektif, idealisme objektif, dan idealisme personal. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu idealisme subjektif. Idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Alam dan masyarakat ini tercipta dari ide manusia. Segala sesuatu yang timbul dan terjadi di alam atau di masyarakat adalah hasil atau karena ciptaan ide manusia atau idenya sendiri, atau dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide pikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia.
Salah satu tokoh terkenal dari aliran ini adalah seorang dari Inggris yang bernama George Berkeley. Menurut Berkeley, segala sesuatu yang tertangkap oleh sensasi atau perasaan kita itu bukanlah materi yang real dan ada secara objektif. Kita masuki pendapat yang kedua, yaitu idealis objektif. Jenis idealis objektif adalah idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Idealisme objektif ini dikatakan bahwa akal menemukan apa yang sudah terdapat dalam susunan alam. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu baik dalam alam atau masyarakat adalah hasil dari ciptaan ide universal. Pandangan filsafat seperti ini pada dasarnya mengakui sesuatu yang bukan materi yang ada secara abadi di luar manusia. Sesuatu yang bukan materi itu ada sebelum dunia alam semesta ini ada, termasuk manusia yang segala pikiran dan perasaannya. Filsuf idealis yang pertama kali dikenal adalah Plato. Ia membagi dunia dalam dua bagian. Yang pertama, dunia persepsi. Dunia yang konkret ini adalah temporal dan rusak, bukan dunia yang sesungguhnya, melainkan bayangan alias penampakan saja. Kedua, terdapat alam di atas alam benda, yakni alam konsep, ideal, universal atau esensi yang abadi. Jenis yang ketiga adalah idealisme personal. Idealisme personal yaitu nilai-nilai perjuangannya untuk menyempurnakan dirinya. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukanlah pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi suatu jiwa atau seorang pemikir. Materi yang kedua adalah materialisme, adalah asal atau hakikat dari sesuatu segala, di mana asal atau hakikat dari segala sesuatu ialah materi. Karena itu materialisme mempersoalkan metafisika, namun metafisikanya adalah metafisika materialisme. Materialisme adalah merupakan istilah dalam filsafat ontologi yang menekankan keunggulan faktor-faktor material atas spiritual dalam metafisika. Teori nilai, fisiologi, epistemologi atau penjelasan historis. Maksudnya, suatu keyakinan bahwa dunia ini tidak ada sesuatu selain materi yang sedang bergerak. Pada sisi ekstrim yang lain, materialisme adalah sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa pikiran, roh, kesadaran, dan jiwa hanyalah materi yang sedang bergerak. Materi dan alam semesta sama sekali tidak memiliki karakteristik pikiran dan tidak ada entitas non-material. Realitas satu-satunya adalah materi. Setiap perubahan bersebab materi atau natural dan dunia fisik. Beberapa tokoh pemikir materialisme adalah Karl Marx. Karl Marx lahir di Trier, Jerman pada tahun 1818. Ayahnya merupakan seorang Yahudi dan pengacara yang cukup berada, dan ia masuk Protestan ketika Marx berusia 6 tahun. Setelah dewasa, Marx melanjutkan studinya ke Universitas di Bonn, kemudian Berlin. Ia memperoleh gelar doktor dengan disertasinya tentang filsafat Epicurus dan Democritus. Kemudian ia pun menjadi pengikut Hegelian sayap kiri dan pengikut Feuerbach. Dalam usia 26 tahun, Marx menjadi
Direktur koran Rheinische Zeitung yang diberendel pemerintahannya karena dianggap revolusioner. Dasar filsafat Marx adalah bahwa setiap zaman sistem produksi merupakan hal yang fundamental. Yang menjadi persoalan bukan cita-cita politik atau teologi yang berlebihan.